Selamat pagi peserta didik kelas 12 OTKP. Jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua di mata pelajaran Produk Kreatif dan KWU. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang submateri dari evaluasi kegiatan usaha, yaitu jenis-jenis usaha. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, ada baiknya kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang memahami kegiatan usaha secara umum. Nah, bagi seorang yang berjiwa bisnis dan ingin bebas, memilih pekerjaan sebagai karyawan adalah pilihan yang begitu berat. Hal ini dikarenakan setiap orang yang memiliki jiwa bebas ingin memiliki waktu yang banyak bersama keluarga, teman, hobi, dan sebagainya. Selain itu, mereka pun tidak ingin terikat oleh rutinitas serta suruhan atasan yang terkadang membuatnya menjadi lebih jenuh serta tidak bersemangat dalam bekerja. Nah, jika ingin membuat usaha, jenis usaha yang bisa dilakukan yaitu usaha jasa dan usaha dagang. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, Ibu sudah singgung mengenai usaha apa saja yang bisa dilakukan. Nah, apalagi dalam situasi di masa pandemi seperti ini, tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa membuka sebuah usaha, ya, baik itu usaha jasa maupun usaha dagang. Nah, ketika ingin membuka usaha jasa, hal yang paling penting adalah memiliki keahlian dari usaha jasa yang akan dibuka dan modal yang diperlukan sedikit. Sedangkan jika ingin membuka usaha dagang, maka harus menyediakan modal yang cukup banyak untuk membeli barang dagangan. Ya, pemilihan usaha tergantung dari bakat dan minat yang dimiliki. Nah, pada pertemuan yang lalu mengenai kegiatan usaha secara umum, mudah-mudahan anak-anak tidak lupa ya. Nah, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan yang kita maksudkan di sini dapat berupa uang, ya.
Nah, meskipun masih ada beberapa keuntungan-keuntungan lain seperti misalnya kita punya pengalaman yang selama ini kita belum pernah barangkali mendapatkannya, tetapi ketika kita sudah menjalankan usaha, kita selain mendapatkan keuntungan dalam rupa uang, juga kita dapat keuntungan dalam pengalaman. Nah, keuntungan dalam rupa uang di sini, Ibu menggambarkan sebagai warga negara Indonesia, keuntungan kita adalah uang rupiah. Ya, ini adalah mata uang negara Republik Indonesia. Nah, jika kita membuka atau melakukan suatu usaha dalam kapasitas yang besar, misalkan kita bergerak dalam bidang ekspor impor ya ke negara mana, nah itulah keuntungan kita ya dalam rupa mata uang negara yang mana. Tetapi semuanya bisa dilakukan atau menjadi dari mata uang negara lain kita jadikan sebagai rupiah juga boleh. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha mikro. Nah, anak-anak pasti pernah mendengar kata mikro dan makro. Ya. Nah, untuk saat ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang usaha mikro. Apa itu usaha mikro? Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kemudian yang kedua, usaha besar. Nah, usaha besar ini adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, itu adalah maksud dari usaha besar. Kemudian, ada juga usaha kecil. Nah, usaha kecil ini adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Dan terakhir, yang menjadi salah satu jenis-jenis usaha adalah perusahaan menengah. Nah, perusahaan menengah ini adalah perusahaan ekonomi produktif yang independen dan dioperasikan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan atau bagian dari secara langsung atau tidak langsung perusahaan kecil atau perusahaan besar dengan aset bersih dan penjualan tahunan. Nah, ini merupakan jenis-jenis usaha. Lalu, dari beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis usaha ini, nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas. Ya, tugasnya ada di sini. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Ya, silahkan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan.
Seperti misalnya yang pertama, apa saja yang menjadi kriteria usaha mikro? Di dalam penjelasan Ibu memang tidak ada kriteria usaha mikro. Nah, silakan kalian cari. Bagaimana cara mencarinya? Nah, itu menjadi salah satu tugas kalian sebagai seorang pelajar. Kalian boleh membaca dari artikel, mencari, kemudian banyak yang bisa kalian jadikan sebagai sumber belajar. Ya, kalian punya fasilitas. Nah, saat ini media sosial sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari sana. Nah, bisa saja melalui Google dan lain-lain, artikel, surat kabar, buku, dan lain-lain. Silahkan kalian cari di sana. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan antara usaha mikro dan usaha kecil? Ini juga tidak terdapat di dalam penjelasan Ibu. Kalian silahkan mencarinya sendiri. Dan yang ketiga, apakah pengertian uang dan jelaskan fungsinya. Nah, ini silahkan kalian jawab melalui e-learning juga tidak masalah. Nah, berikan komentar pada kolom komentar yang ada di e-learning. Jawaban kalian bisa kalian masukkan di sana. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kemudian satu pesan Ibu untuk anak-anak sekalian bahwa di dalam jadwal Ibu melihat bahwa di hari ini, hari Rabu Minggu Ganjil adalah mata pelajaran produk kreatif dan sarpras. Sementara di hari Jumat Minggu Ganjil ada juga mata pelajaran produk kreatif dan sarpras. Nah, Ibu ingin meringankan kalian bahwa untuk hari ini khusus di hari Rabu Minggu Ganjil, setiap hari Rabu Minggu Ganjil, di hari Rabunya Ibu ambil untuk mata pelajaran prokre-nya semua, dan di hari Jumat Ibu akan memberikan materi tentang sarpras. Ya, jadi untuk hari Jumat anak-anak silakan persiapkan diri dengan belajar mata pelajaran sarpras, dan di hari Rabunya silakan anak-anak belajar pada mata pelajaran produk kreatif dan KWU. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa anak-anak tetap harus jaga kesehatan dan harus tetap semangat. Ya, karena SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.